Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 MBS 4B akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu komunikasi melalui teknologi informasi. Materi yang pertama yaitu arti penting teknologi komputer. Teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Sebelumnya, teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau pengolahan data elektronis. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Bentuk awal telekomunikasi berskala nasional adalah telegraf. Teknologi berbasis kabel atau wire-based teknologi ini menyediakan fondasi bagi perkembangan jejaring telepon yang menjangkau bagian yang lebih luas dari permukaan bumi. Dengan menggunakan teknologi kabel lintas lautan atau transoceanic cable, berbagai wilayah yang terpisah oleh laut menjadi terhubungkan menjelang akhir tahun 1900. Meningkatnya permintaan dari sektor bisnis akan sarana untuk mengontrol informasi, khususnya yang terkait dengan kegiatan produksi dan distribusi, menjadi pemacu utama pengembangan aplikasi dari telematika. Di awal perkembangannya seabad lalu, aplikasi-aplikasi ini didorong oleh kebutuhan-kebutuhan di sektor bisnis, seperti Computer Aided Design atau CAD, Remote Sensing Device, Management Information System, dan database. Tetapi baru pada era 1960-an, teknologi komputer dan teknologi elektronik melebur menjadi teknologi broadcasting dan telekomunikasi berbasis kabel. Arti penting teknologi komputer adalah dalam kehadiran teknologi komputer telah mampu mendorong percepatan proses komunikasi seperti komunikasi lewat komputer. Materi yang kedua yaitu komponen dasar komputer. Komputer memiliki dua bentuk, yaitu portable, komputer yang ukurannya kecil, ringan, dan bisa dibawa kemana saja, dan desktop, yaitu komputer yang ukurannya besar, berat, biasa digunakan di rumah atau di kantor. Komponen utama komputer terdiri dari yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware adalah seperangkat alat yang terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, keyboard, dan monitor. Ketiga komponen tersebut masing-masing tidak dapat berpisah atau digunakan secara sendiri-sendiri. CPU, Central Processing Unit, merupakan otak komputer sehingga mampu melakukan pemrosesan data. CPU terdiri dari ALU atau aritmatika dan logika, dan control unit atau unit pengendali. Keyboard merupakan alat input umum yang digunakan dalam proses pengetikan komputer yang berisi tombol-tombol, huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu. Ada jenis alat input langsung yang disertai dengan layar display, yaitu teleprinter terminal, financial transaction terminal, point of sale terminal, dan visual display terminal. Teleprinter terminal terdiri atas keyboard dan tampilan berupa alat cetak atau printer. Financial transaction terminal digunakan untuk transaksi-transaksi keuangan, contoh penggunaan ATM. Point of sale terminal digunakan di supermarket, terdiri atas keyboard untuk memasukkan data harga dan jenis barang yang dijual, layar display untuk tampilan harga, dan alat cetak untuk mencetak tanda terima bagi pembeli. Alat tambahan yang digunakan yaitu automatic tag reader, yaitu alat yang digunakan untuk mengenali atau membaca label yang menempel pada barang yang ditulis dengan huruf OCR serta barcode. Yang ketiga yaitu monitor, layar display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Monitor mempunyai ukuran 14, 15, 17, 19, 20, 32, atau 42 inci. Secara umum, berdasarkan kemampuan warna, monitor dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama monokrom atau hitam putih, grayscale, jenis monokrom yang menampilkan bayangan abu-abu, lalu ada berwarna. Peralatan pendukung lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kerja sebuah komputer adalah mouse. Mouse digunakan untuk mengatur posisi kursor.
Selanjutnya ada modulation, demodulation atau modem, yaitu alat yang digunakan untuk mengonversi data dari format digital menjadi format analog sebelum dikirim melalui saluran telepon. Yang terakhir yaitu printer, adalah alat yang digunakan untuk mencetak setiap kata yang telah diolah dalam komputer. Selanjutnya yaitu software atau perangkat lunak. Software digunakan untuk mengolah data, presentasi data, membagi data, utility, dan bidang khusus lainnya. Sebagai pengolah data, mencakup program pemrosesan data atau word processing, spreadsheet, dan database. Contoh program pemrosesan kata yang banyak beredar yaitu WordStar, WordPerfect, Microsoft Word, Ami Pro, dan CWriter. Untuk presentasi data, ada beberapa software yang dapat digunakan untuk melakukan presentasi data yaitu CorelDRAW, Artboard Graphic, Lotus Freelance Plus, Microsoft PowerPoint, Ventura Publisher, PageMaker, dan Compile Presentation. Sebagai pembagi data, ada beberapa software yang dapat digunakan untuk membagi data, yaitu Netscape Navigator, Eudora Pro, MS Windows NT, AboveLand, Folkbase PlusLand, Hartford GraphicLand, dan Extrinet Advanced. Sebagai utility, software pendukung yang bermanfaat untuk menjaga sistem operasi agar dapat bekerja dengan baik, sekaligus menambah penampilan program aplikasi komputer menjadi lebih menarik, antara lain software antivirus, Temp Desktop Collection, Wallpaper, Screensaver, Norton Utility, Remove It, Norton Commander, ZipMagick, dan Win. Untuk bidang khusus yaitu bidang akuntansi ada MYOB Accounting dan DeckEasy Accounting. Bidang statistik ada SPSS dan Modern Industrial Statistik. Bidang keuangan Budget for Success dan Business Analyst Pro. Bidang produksi ada POM, KSD Plus, MS Project. Bidang pemasaran ada Marketing Advisor for Windows. Bidang SDM ada Integrate Training Manager dan Motivator Pro. Selanjutnya yaitu komputer jinjing. Komputer jinjing ini lebih dikenal sebagai komputer laptop, notebook, atau netbook. Komputer laptop yang dikenal sebagai notebook merupakan salah satu bentuk komputer jinjing atau portable komputer yang bentuknya kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana sesuai keinginan penggunanya. Sebuah komputer laptop atau notebook umumnya mencakup berbagai komponen hardware yang menyatu sebagaimana komputer desktop seperti layar monitor, mouse, dan keyboard. Harga laptop bervariasi tergantung spesifikasi yang ada pada laptop tersebut. Misalnya jenis prosesor yang digunakan, besarnya RAM, kapasitas hard disk, ketersediaan DVD drive, dan fasilitas koneksi internet. Selain laptop, muncul jenis komputer lainnya yaitu tablet PC dan netbook. Tablet PC memiliki tampilan yang relatif sama dengan laptop pada umumnya, hanya pada tablet berteknologi layar sentuh atau touchscreen. Tablet PC ada yang dilengkapi keyboard, ada yang juga yang tidak. Tablet PC yang tidak dilengkapi keyboard berarti menggunakan virtual keyboard yang juga dilengkapi dengan handwriting recognition. Berdasarkan ukuran display, tablet PC memiliki beberapa ukuran mulai dari 5, 7, 8, dan 10 inci. Sedangkan netbook sesuai dengan namanya lebih difokuskan pada penggunaan untuk akses ke internet. Netbook lebih kecil dibandingkan laptop ataupun notebook. Netbook tidak dilengkapi CD drive maupun DVD drive. Selanjutnya yaitu Personal Digital Assistant atau PDA. PDA dirancang untuk membantu tugas para manajer yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal. Bentuknya kecil, mungkin seukuran saku. Kegunaan PDA diantaranya yang pertama, dilengkapi dengan GPS yang bisa dipakai dalam dunia otomotif sebagai alat bantu navigasi pengemudi untuk melihat kondisi lalu lintas dalam suatu perjalanan. Yang kedua, sebagai media hiburan. Yang ketiga, sebagai media penyebaran informasi dalam dunia pendidikan. Beberapa produk PDA yang masih beredar yaitu Philips Gogear, Anitech PA,
96, 811, Creative Zen Touch, ViewSonic, dan masih banyak lagi. Perkenalkan, nama saya Atik Mubaroroh. Langsung saja, di sini saya akan sedikit membahas tentang ponsel cerdas. Nah, berdasarkan ensiklopedia Wikipedia, kehadiran ponsel cerdas pertama kali yaitu ponsel Simon yang dirancang oleh perusahaan IBM pada tahun 1992 dan ditampilkan konsep produknya di pameran industri komputer Comdex di Las Vegas, Nevada. Kemudian pada tahun 1993 mulai diperkenalkan ke publik oleh Bill Salt. Nah, di samping sebagai telepon bergerak, ponsel cerdas juga berisi kalender, address book, jam dunia, kalkulator, notepad, email, flashmail, permainan, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahun 1996, Nokia mengeluarkan ponsel cerdasnya, yaitu Nokia 9000 atau lebih dikenal sebagai Nokia Communicator. Nah, selanjutnya Nokia pun mulai mengembangkan dengan mengeluarkan seri berikutnya. Untuk poin yang kedua yaitu teknologi informasi dan media penyimpanan data elektronik. Menurut salah satu lembaga penelitian di USA, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi, dan rekayasa, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasinya, komputer dan interaksi dengan manusianya, dan komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kata lain, kita dapat memperoleh informasi dengan berbagai cara kemampuan membaca untuk DVD room dan DVD airway. Dan untuk poin yang ketiga, yaitu pengertian beberapa media penyimpanan data elektronik. Untuk yang pertama, yaitu ada DVD room. Secara fisik, CD-ROM memiliki tampilan yang sama dengan CD yang telah menjadi standar dalam bisnis musik. Nah, CD merupakan satu optical disc yang berdiameter 4,75 inci di mana data dicatat dan disimpan secara digital. Maaf, yang pertama tadi adalah CD-ROM dan sekarang yang kedua yaitu adalah DVD-ROM. DVD-ROM adalah sebuah format media penyimpanan optical disc yang ditemukan dan dikembangkan oleh perusahaan Philips, Sony, Toshiba, dan Time Warner pada tahun 1995 dengan tujuan utamanya adalah sebagai media penyimpanan data dan video. Dan sebuah DVD-ROM memiliki kapasitas hingga 4,7 GB. Nah, dan yang ketiga yaitu adalah HD DVD. Yaitu adalah sebuah format optical disc yang berkepadatan tinggi yang dirancang untuk menyimpan data termasuk video definisi tinggi. Nah, HD DVD memiliki kapasitas hingga 25 GB dan 30 GB. Dan yang keempat yaitu standar HD DVD. Standar HD DVD dikembangkan oleh Toshiba dan NEC pada 19 November tahun 2003. Untuk yang kelima yaitu adalah Blu-ray disc. Nah, Blu-ray disc merupakan teknologi penyimpanan digital optik terkini yang memiliki kapasitas sangat besar. Sebuah Blu-ray disc memiliki kapasitas yang juga jauh lebih besar daripada DVD-ROM, hingga 5 kali lipat lebih. Nah, sebuah Blu-ray memiliki kapasitas hingga 25 GB dan 50 GB. Untuk yang keenam yaitu USB flash driver USB flash drive atau biasa disebut dengan istilah flash disk, yaitu adalah alat media penyimpanan data atau memory flash tipe Night yang memiliki alat penghubung 180 USB yang terintegrated. Flash disk ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Nah, kapasitas flash disk itu tersedia berbagai macam, banyak variannya. Mulai dari 64 MB, 128 MB,
8 GB, 16 GB, 32 GB, dan macam-macam. Yang terakhir yaitu adalah manfaat media penyimpanan data elektronik. Dalam dunia bisnis, keberadaan optical disk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan promosi produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya. Kini banyak perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan keberadaan optical disk tersebut untuk berbagai kepentingan sesuai dengan jenis atau bidang usahanya. Nah, industri musik dan perfilman mulai memanfaatkan keberadaan DVD-ROM dan Blu-ray sebagai salah satu media perekaman musik dan filmnya. Hal ini mengingat bahwa optical disk tersebut memiliki kapasitas simpan yang sangat-sangat lebih besar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hadi, NIM 089. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware media penyimpanan data elektronik dan software media penyimpanan data elektronik, dan yang ketiga ini aplikasi CD-ROM dalam bisnis, dan yang keempat atau yang terakhir ini adalah sejarah singkat internet. Nah, yang pertama ini adalah tentang hardware media penyimpanan data elektronik. Nah, apa sih hardware penyimpanan data elektronik ini? Nah, ini adalah sebuah alat atau perangkat untuk menyimpan suatu data di dalam komputer yang disimpan di tempat tertentu atau hardware yang tersedia. Nah, contohnya hardware media untuk penyimpanan data elektronik itu yaitu adalah CD-ROM, DVD-ROM, HD DVD, Blu-ray, flash disk, dan hard disk eksternal ya. Nah, media penyimpanan ini memiliki banyak macam-macam merek ya. Seperti contohnya saja seperti LG, Toshiba, Sony, Hitachi, dan masih banyak lainnya untuk mereknya ini. Yang selanjutnya dia adalah tentang software media penyimpanan data elektronik. Nah, dengan meningkatnya CD-ROM dan DVD-ROM drive, tentunya akan memotivasi produsen CD-ROM dan DVD-ROM software memasuki pasar untuk memperkenalkan dan menjual, memperbaiki dan mengembangkan produk software mereka. Nah, para produsen CD-ROM dan DVD-ROM ini, software biasanya menawarkan suatu review dari program software dan CD-ROM dan DVD-ROM dengan harga yang lebih murah. Bahkan kadang-kadang mereka membuat CD-ROM dan DVD-ROM ini dengan cuma-cuma alias gratis. Hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa majalah komputer di Amerika Serikat seperti Windows dan PC. Hal tersebut dilakukan kepada konsumen yang berlangganan majalah mereka untuk majalah pihak Windows maupun pihak PC. Nah, yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi CD-ROM dalam bisnis. Nah, dalam dunia bisnis munculnya CD-ROM ya dipasarkan membuat kegiatan-kegiatan bisnis ini menjadi lebih produktif, menarik, dan efisien. Di antara beberapa ini ada beberapa alasan kenapa sih CD-ROM ini sangat membantu dalam bisnis. Nah, yang pertama ini kemampuan CD-ROM dalam penyimpanan data lebih banyak atau lebih besar. Nah, yang kedua ini tingkat fleksibilitas CD-ROM
dalam mendapatkan informasi. Nah, CD-ROM ya, yang ketiga ini dengan mengembangkan multimedia CD-ROM telah memainkan peranan yang penting untuk proyek-proyek training atau pelatihan. Menurut munculnya teknologi CD-ROM ini di pasar telah memotivasi produsen software dan hardware untuk mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kegunaan konsumen. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini dengan menggunakan multimedia training dengan format CD-ROM akan lebih mudah dan fleksibilitas dalam penyampaian dan waktu trainingnya ini. Ya, yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan sejarah singkat internet. Pada tahun 1957 yang dikenal sebagai tahun geofisikal internasional. Nah, pada tahun 1955 Amerika Serikat ini berharap dapat meluncurkan satelit. Nah, untuk mengorbit pada bumi. Kemudian tahun 1957 Uni Soviet ini meluncurkan satelit. Nah, tidak ingin ketinggalan, Amerika Serikat berusaha untuk mengimbangi kemampuan Uni Soviet tersebut dalam salah satu reaksi Amerika Serikat untuk munculnya riset canggih dalam pertahanan Amerika Serikat ini. Nah, pada tahun 1965 pernah dilakukan eksperimen pemanfaatan jaringan telepon untuk mengirimkan data melalui komputer Berkeley dan MT dengan kecepatan dial-up yang rendah. Selanjutnya menjadi One Wide Area Network. Nah, terus pada tahun 1966 atau 1967 telah dilakukan riset komputer yang dipimpin oleh Leonard Robert untuk merencanakan sistem jaringan komputer ini yang disebut ARPANET, Computer Network System. Ketika rencana ini dipublikasikan, semakin jelas bahwa secara terpisah tim kerja baik The National Physical Laboratory Inggris dan Rand Corporation dapat bekerja sama sendiri-sendiri. Namun, akan lebih baik bila masing-masing bekerja di dalam sistem Wide Area Network atau WAN ini yang diintegrasikan ke dalam desain ARPANET. Nah, terus selanjutnya ini pada tahun 1968 dalam protokol telah dapat diselesaikan. Selanjutnya pada tahun 1969 IMP diinstal dalam komputer baik di UNCLA maupun di Stanford. Mahasiswa UNCLA dapat masuk ke dalam Stanford untuk mendapatkan dan mengirim data akhir tahun 1969 pada ilmuwan ARPANET. Dengan 4 unit host komputer mengembangkan riset di pusat riset serta bahwa dan Utah untuk Santa Barbara dan Utah untuk memperbaiki kemampuan
akses lewat jaringan. Nah, selanjutnya terus pada bulan Oktober 1972, para ilmuwan ARPANET dalam suatu konferensi internasional pertama tentang 182 komputer dan komunikasi di Washington DC telah mendemonstrasikan sistem jaringan komputer yang menghubungkan komputer di 40 lokasi yang berbeda di konferensi di Washington DC. Washington telah juga membuat sebuah asosiasi Internet Work Group atau WG. Nah, pada tahun 1972, UNCED dibentuk sebagai sistem operasi terbuka untuk memfokuskan tahun komunikasi email dan selanjutnya dikembangkan menjadi kelompok newsgroup sebagai wahana terukur. Pikiran tentang sebagai di antara mereka yang menjadi anggota pada tahun 1980, akhirnya internet lahir dengan mengadopsi TCP atau IP yang menghubungkan seperangkat jaringan ke berbagai belahan dunia. Perkembangan selanjutnya menunjukkan pada tahun 1984 telah dikenal domain atau DNS, domain name server, yang mengelompokkan nama domain sesuai jenis kegiatan, yaitu tentang education, com, gov, meet, net, v, dan org. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau dalam menyampaikan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Masduro, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian internet, fasilitas dalam internet, dan search engine. Yang pertama yaitu pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Semakin hari kebutuhan akan internet semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Kebutuhan akan internet ini adalah untuk menunjang aktivitas manusia yang semakin kompleks. Komputer di internet menggunakan arsitektur klien atau server. Ini berarti server yang letaknya terpisah dari klien menyediakan layanan untuk pengguna yang berada di komputer klien. Internet sendiri dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Selanjutnya yaitu fasilitas dalam internet. Ada beberapa fasilitas yang tersedia dalam internet, di antaranya ada 6. Yang pertama yaitu World Wide Web, yang disingkat WWW. Adalah sistem server internet yang mendukung aplikasi hypertext untuk mengakses beberapa protokol internet antarmuka. Yang kedua yaitu email. Surat elektronik atau email adalah layanan yang memudahkan user komputer baik lokal maupun non-lokal untuk saling bertukar pesan. Yang ketiga yaitu telnet. Telnet adalah suatu program untuk login ke komputer lain di internet sehingga dapat mengakses database online, katalog perpustakaan, layanan chatting, dan lain-lain. Yang keempat yaitu FTP, singkatan dari File Transfer Protocol. FTP adalah program dan metode yang digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain di internet. Yang kelima yaitu mailing list.
Salah satu keuntungan yang bisa diambil dari internet adalah kesempatan untuk saling berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan email. Yang keenam yaitu Usenet News. Usenet News adalah sistem diskusi di mana jutaan komputer saling bertukar informasi dalam banyak topik. Yang terakhir yaitu Search Engine. Search Engine yaitu mencari halaman web yang belum diketahui. Dengan search engine, kita bisa menemukan suatu website atau artikel yang kita inginkan tanpa harus menjelajah internet dengan membuka beribu halaman website yang tidak diperlukan. Search engine bekerja dengan cara memanfaatkan suatu program yang disebut dengan web robots. Program ini otomatis dengan metode tertentu menjelajahi web, mengumpulkan informasi tentang teks, judul halaman, dan isi dari dokumen yang ditemukan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam penggunaannya, hampir semua search engine mempunyai metode yang sama. Untuk menggunakan search adalah memilih kata yang menjadi kata kunci dari web yang kita cari dan tentukan pula web search engine yang akan kita gunakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Siwi dari kelompok 11 MBS 4B Komunikasi Bisnis ingin menjelaskan tentang manfaat dan kekhawatiran atas kehadiran internet. Jadi, dalam praktek komunikasi bisnis diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi, komunikasi berkembang menjadi suatu bisnis tersendiri. Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempercepat proses globalisasi, sehingga proses komunikasi terjadi setiap saat tanpa berhenti dan berlangsung pada saat yang hampir bersamaan di seluruh belahan dunia. Informasi dengan mudah didapat dan cepat menyebar, bahkan nyaris tanpa penghalang apapun. Kendala yang biasa saja muncul dalam praktek komunikasi bisnis dengan peran teknologi informasi dan komunikasi adalah, selain masalah infrastruktur, sarana dan prasarana, juga masalah ketidakmampuan manusia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik menjadi hambatan yang seringkali muncul dalam praktek komunikasi. Yang pertama, ada masalah infrastruktur. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terbilang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga bagi pelaku bisnis yang memiliki modal yang tidak banyak mengakibatkan kekurangan pembangunan infrastruktur pendukung komunikasi bisnis. Yang kedua adalah masalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun fasilitas komunikasi dan bisnis telah memadai, kendala yang biasa saja muncul adalah kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Mungkin masih ada beberapa pelaku bisnis yang belum mampu menggunakan alat komunikasi bisnisnya, sehingga walaupun peralatan yang sudah digunakan adalah peralatan teknologi yang canggih, jika manusianya tidak dapat mengoperasikan atau menggunakan, maka hal itu akan menjadi percuma. Kemampuan yang ketiga adalah kemampuan individu dalam berkomunikasi. Masalah yang paling mendasar dalam praktek komunikasi bisnis, baik dengan peran teknologi informasi dan komunikasi tanpa peran TIK tersebut, masalah mendasar adalah kemampuan komunikasi bisnisnya tetap mengalami kendala. Walaupun telah didukung oleh peranan teknologi informasi komunikasi. Cara tersebut menyampaikan pesan kepada pihak lain, itulah yang menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya ada situs jejaring sosial. Ada beberapa situs jejaring sosial yang digemari masyarakat pada saat ini. Di antaranya ada Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, dan MySpace. Dan jenis-jenis situs dunia. Beberapa situs yang seringkali
dicari maupun dijumpai dalam berbagai kondisi. Guna mendapatkan informasi memerlukan alamat agar proses pencariannya lebih mudah dan relatif singkat. Oleh karena itu, alamat website akan lebih mudah ditemukan apabila sudah tahu apa yang akan kita cari. Misalnya, kampus Universitas Lampung, yaitu http www.unila.ac.id. Berikut disajikan beberapa komunikasi yang biasanya dicari dalam sebuah jaringan komunikasi internet, yaitu peluang kerja, produk gratis, software gratis, download gratis, email gratis, produsen software, belanja online, surat kabar, beasiswa, banyak lembaga-lembaga lainnya, dan masih banyak hal lainnya yang dapat dicari di website tersebut. Sekian dulu presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.